keluarga yang dikasihi Tuhan, beban hidup yang berat seringkali membuat orang merasa tertindas atau tertekan. Jadi beban hidup banyak macamnya. Banyak orang beban hidup karena sakit penyakit. Banyak juga orang beban hidup karena hutang banyak, karena biaya hidup yang tak diderang fokus sekolah anak, dan masih banyak hal-hal yang sering membebani kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Hal ini juga dialami oleh Daud ketika ia mengalami tindasan yang luar biasa dalam hidupnya. Karena berat tekanan hidup yang mengalami Daud, ia sampai berpura-pura tidak waras saat ia berada di depan Abimelek. Hal ini menunjukkan betapa tertekannya hidup Daud pada saat itu. Sidang pergabungan yang dikasih Tuhan, kalau kita merenungkan setiap beban atau masalah hidup yang kita alami, direnungkan dengan iman yang teguh pada Tuhan, kita akan tahu bahwa tindasan atau tekanan yang kita alami bukan karena Tuhan mengedengki hukuman debata atau takdirnya sayang debata, tapi kalau kita menjalani pergumulan dengan iman yang kuat, kita akan membuat kerohanian kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita harus sadar bahwa sejak kita membuat keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, sejak itu pula awal bagi kita untuk hidup bukan menurut kehendak kita sendiri, tapi segala langkah hidup kita berada di dalam kontrol tangan Tuhan. Maksudnya, ya taya debata lah sudah nabetuaki hari-hari, tapi lewat tingkah laku kita, orang lain akan melihat perilaku kita, sesama kita, yang kalian kontrol Tuhan dalam hidup kita. Saat ini kita tengah mengalami tekanan hidup karena terpanggilnya orang kekasih kita. Jujur kita akui, tekanan atau beban hidup yang paling berat mengalami manusia dalam dunia ini ketika mengalami penyediaan kematian. Tapi walaupun saat ini kita bersedih atas terpanggilnya orang tua kekasih kita, tapi hendaklah kita tetap memiliki kerendahan hati dan tetap sabar dalam menjalani hari-hari di depan kita. Karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Maka kedeni pahlawan yang pergi berperang, ketika dia pulang itu dia dielulukan, karena itu hal yang luar biasa. Ampun, seorang yang memiliki kesabaran itu lebih dari seorang pahlawan. Keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab yang mengalami tindasan dan masalah hidup yang berat, namun akhirnya mengalami pemulihan yang luar biasa karena ketegungannya atau keimanannya pada Tuhan. Ya, ceritanya dia adalah seorang Ayub. Dari sana kami ceritanya. Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Selain seorang yang jujur dan saleh, mengkarek layanan debata, dia juga seorang yang sangat kaya. Jadi dilihat kehidupan jasmani dan rohani yang Ayub, dia adalah seorang yang sempurna di mata Tuhan. Bahkan iblis pun mengakui bahwa Ayub adalah seorang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi
Tapi semuanya itu tidak membuat Ayub bebas dari suatu masalah. Bahkan Ayub tidak saja mengalami persoalan dalam kehidupan ekonominya saja, tapi di seluruh aspek kehidupannya. Ayub kehilangan anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, orang-orang yang dikasihinya, bahkan orang yang paling dekat dalam hidupnya, istrinya pun menghujat dia. Kita bisa bayangkan, maknanya satu masalah hidupku, ya stres naik. Mau ya langsung ceritain dia Ayub, ya tangkus sama matula. Tapi Ayub tidak pernah membalas dendam ataupun membenci orang-orang di sekitarnya, ataupun lah mengadu kepada Tuhan, doa karena makin sekali makin dia berkata. Tapi yang keluar dari mulut Ayub tetap puji-pujian bagi Tuhan, dan ia berdoa supaya Tuhan mengampuni mereka semuanya yang menghujat Ayub waktu itu. Dan dalam keadaan yang tertindas, Ayub masih dapat berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa, kata Bella kasih ini Ayub. Kaum keluarga yang dikasih Tuhan, karena itu melalui perenungan firman Tuhan ini, saat ini memang kita bersedih, memang kita menangis, karena kita pun agak tahu, karena kita ditinggalkan oleh orang tua kekasih kita, seorang ibu yang luar biasa. Tapi walaupun saat ini kita tertekan, kita tertindas karena beban hidup, tapi kita harus tetap sabar dan bertekun hanya di dalam Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu memulihkan keadaan kita. Amin. Firman Tuhan. Jalan hiduplah selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya membusuk langit kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awan burung menggelap, carilah di atas awan langit kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Sekali lagi mari kita berdoa. Pujian syukur kembali kami angkat kepada-Mu ya Tuhan pada malam hari ini, karena Tuhan telah dapat menyertai kami dalam ibadah yang kami lakukan, berkenan di hadapan-Mu, dan dapat menjadi berkat dalam hidup kami bersama.
didengarkan, biarlah Tuhan lebih menguraikan dalam hati pikiran kami masing-masing, sehingga kami dapat ke dalam melanjutkan hidup kami di tengah dunia ini, khususnya dalam menghadapi duka yang